Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan pertama dari grup C antara Brazil versus Maroko yang berakhir dengan hasil imbang 1-1, dan pertandingan kedua dari grup D antara Australia versus Turki yang berakhir untuk kemenangan Australia secara dramatis dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Brazil gagal meraih kemenangan di pertandingan perdana mereka, padahal mereka juga merupakan salah satu favorit untuk menjadi juara dari Piala Dunia tahun ini. Dan bagi Australia, kemenangan mereka melawan Turki merupakan sebuah kejutan besar, karena kita sama-sama tahu sebelum pertandingan ini Turki lah yang diunggulkan. Bahkan mayoritas para pemain Australia itu minim pengalaman bermain di level Piala Dunia. Tapi bagi Brazil, mereka tampak kesulitan untuk bisa menyatu secara permainan di atas lapangan dengan harus mengimbangi pressing dari para pemain Maroko yang tampak siap untuk bisa meladeni permainan skill tinggi dari para pemain Brazil. Sedangkan Australia dengan game plan mereka untuk bermain defensif, mengandalkan 5 pemain bertahan, dengan skema yang kita kenal dengan istilah kerennya parkir bis, bisa meraih kemenangan yang penting untuk membuka peluang mereka lolos ke babak selanjutnya minimal sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Pertama-tama teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan antara Brazil versus Maroko yang merupakan salah satu pertandingan yang tentu kita tunggu. Tapi jujur teman-teman, saya kecewa menonton pertandingan Brazil subuh tadi karena saya kira para pemain Brazil itu akan bisa bermain secara kolektif, tapi ternyata saya melihat mereka lebih bermain secara individu. Tapi dari Maroko ini kan yang luar biasa kan, saya melihat bahwa para pemain mereka itu bermain sebagai satu unit, baik dalam bertahan apalagi ketika menyerang. Maka itu walaupun ya dari segi ball possession Brazil sepertinya masih unggul tipis ya, tapi dari segi peluang para pemain Maroko itu bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya juga. Artinya apa? Artinya skema dari Maroko yang juga bermain dengan garis pertahanan yang tinggi sampai ke lini tengah itu berhasil meredam kecepatan dan juga permainan individu dari para pemain Brazil. Dan memang Brazil pun mendapatkan banyak peluang, tapi saya nggak melihat ini Brazil yang sebelumnya saya lihat di Piala Dunia tahun 2022 dan juga 2018, apalagi ketika mereka juara ya. Sebelumnya itu terakhir kali pada tahun 2002, gak seperti itu permainannya. Saya bingung, Rafinha, Vinicius Junior, apalagi Casemiro. Aduh, Casemiro ini sih udah gak bisa main ini di lini tengah untuk waktu yang lama. Nah, saya bingung nih ketika dia bermain di MU terakhir-terakhir bagus, tapi tadi subuh, aduh, saya pikir cepat juga itu Ancelotti langsung mengganti dia kan. Bahkan dia mendapatkan kartu kuning. Tapi yang menarik perhatian kita kan pemain muda tuh di Maroko kan, yang namanya Ayoub Boudi. Dia kan sebelumnya kan membela Prancis ya, di level junior atau di level kelompok usia. Tapi ternyata di senior dia memilih Maroko. Dan di debutnya kita lihat dia bisa mengimbangi Casemiro dan juga para pemain Brazil lain yang coba untuk menerobos ke lini pertahanan dari Maroko, karena dia adalah pemain yang paling sering filter serangan dari para pemain Brazil. Maka itu saya agak bingung ketika memasuki di babak kedua, kok para pemain Brazil bermain dengan skema middle block, menunggu di tengah kemudian memain counter. Padahal mereka kan punya pemain-pemain yang bagus, dan ya kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan apple to apple satu persatu ya, para pemain Brazil sebetulnya unggul lah dari segi skill. Tapi ya itu, secara game plan gak jalan ini mereka punya. Saya gak ngerti apakah Ancelotti memberikan kebebasan kepada para pemain Brazil untuk berkreasi di atas lapangan sehingga gak kelihatan kekompakan di antara para pemain Brazil. Padahal Alisson, penjaga gawang, Marquinhos, Gabriel pun sekali itu sampai kewalahan mengawal pemain pengganti dari Maroko yang masuk di babak kedua itu, Rahimi itu kalau nggak salah tuh. Nah betul kan, Rahimi bagus, tapi yang menarik melihat Maroko ini berani menyerang juga lawan Brazil. Mereka gak bermain seperti di Piala Dunia 2022 lalu yang bermain lebih defensif, tapi mereka berani bermain terbuka. Kenapa? Karena tim ini sudah lebih matang, walaupun ada beberapa pemain baru juga yang melakukan debutnya di Piala Dunia kali ini. Dan sesuai dengan prediksi saya kan, di konten sebelumnya, yang saya mengatakan bahwa pertandingan ini kemungkinan akan berjalan sengit, dan
tidak tertutup kemungkinan pertandingan akan berakhir imbang, walaupun feeling saya akan ada tim yang menang dengan skor tipis, tapi ternyata imbang 1-1. Saya juga memberikan persentase 50-50 karena gak akan gampang bagi Brazil untuk mengalahkan Maroko jika ini pertandingan seperti yang saya katakan di konten preview tersebut terjadi pada tahun 2022. Saya yakin Brazil kemungkinan menang. Tapi ini tim Maroko ini confidence levelnya sudah luar biasa, dan coba lihat gol dari Saibari, true pass-nya, ngeri banget itu. True pass-nya dari siapa? Dari pemain Madrid kan, Brahim Diaz, yang pertama kali bermain di Piala Dunia membela Maroko kan. Sebelumnya dia ada opsi, atau dia pernah juga membela Spanyol kalau nggak salah. Dan dia gagal penalti kan di final Piala Afrika lalu ya. Tapi kemudian ya gelarnya diberikan ke Maroko karena Senegal dianggap tidak sportif ya, karena mereka sempat walk out di pertandingan tersebut. Dan itu true pass-nya itu, waduh, itu masterclass itu. Dan Saibari itu tahu lagi dia harus masuk ke tengah. Pas lagi dia tahu Alisson itu keluar, feelingnya luar biasa. Dan Saibari ini akan gabung ke Bayern Munchen loh musim depan loh. Ini setelah lawan Brazil ini dia akan tes medis. Kemudian ya setelah Piala Dunia saya pikir dia akan tanda tangan kontrak untuk gabung dengan Munchen. Dia bisa masuk, dia bisa lob. Alisson itu kan luar biasa. Padahal dia pemain yang baru saja bermain di Piala Dunia. Ini tim yang sangat berbahaya. Jadi saya pikir saya juga gak bisa pakai istilah kuda hitam nih bagi Maroko, tapi mereka juga menjadi salah satu tim yang layak diperhitungkan untuk membuat kejutan terus, mungkin juara enggak. Dan memang kemudian Vinicius Junior bisa mencetak gol, tapi kan lagi-lagi ini mengandalkan skill individunya. Memang golnya gol indah, gol cantik ini, tapi skill individu. Guimarães memberikan di umpan, tapi setelah itu kita lihat Brazil gak main seperti biasanya. Kok para pemain Maroko tuh enak banget kontrol permainan. Mereka berani mengambil inisiatif, dan saya melihat Hakimi ini confidence-nya luar biasa loh. Hakimi dan juga Mazraoui ini dua pemain yang penting loh di fullback dari Maroko. Walaupun kemudian Mazraoui kalau nggak salah diganti ya. Mazraoui betul kan diganti kan. Nah dengan Edine juga bagus mainnya. Mourabit juga oke. Wah ini mereka punya materi pemain yang merata. Dan saya pikir ini hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi Brazil. Walaupun saya juga merasa ini beruntung juga Brazil bisa mendapatkan hasil imbang, karena mereka gak berkembang sebagai satu tim. Ini juga tentu akan sulit bagi Ancelotti di pertandingan-pertandingan selanjutnya kalau Brazil bermain seperti ini. Dan kalau feeling saya sekarang sih tim-tim lawan udah gak takut lawan Brazil. Ya memang mereka ada pemain-pemain yang bagus, yang menurut saya bukan superstar sih. Seperti Vinicius, Rafinha, kemudian ada juga Thiago Paqueta. Tapi mereka bukan superstar seperti sebelumnya. Kita tahu ada Neymar, ada Ronaldinho, Ronaldo. Memang Neymar gak bisa main di pertandingan ini, tapi saya pikir kalau dia main juga belum tentu Brazil bisa meraih kemenangan, karena dari game plan dari Maroko lebih berjalan, dan ya seharusnya Maroko bisa lolos ya dari grup ini, dari grup C. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Australia versus Turki, yang merupakan sebuah pertandingan yang awalnya saya kira bahwa kemungkinan Turki akan menang atau mungkin juga hasil imbang, tapi ternyata luar biasa Australia menang dengan skor 2-0. Dan yang menariknya nih, skema dari Australia ini bertahan total dan bermain counter attack, dan mereka lebih sering memenangkan duel one on one, bahkan second ball atau bola kedua itu ketika ada duel kemudian bola terlepas, itu selalu para pemain Australia itu yang menang. Dan mereka sepertinya sudah paham bahwa ketika mereka menang itu duel, mereka harus cepat bertransisi untuk menyerang. Ke pertahanan dari Turki mainnya bagus. Bahkan kiper dari Australia itu, Peter Beach kalau nggak salah namanya, ini saya pikir man of the match nih, Patrick Beach, betul. Patrick Beach ini melakukan sampai 8 penyelamatan loh. 8 penyelamatan, ada juga yang dari jarak dekat. Memang dia on fire, tapi defense dari Australia ini gila. Harry Shooter juga luar biasa. Dan yang menariknya apa nih teman-teman? Bahwa Australia termasuk salah satu tim wakil dari Asia yang juga mengganti pelatih mereka pada saat berlangsungnya babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia. Pada saat itu mulai dari round ketiga. Setelah mereka gagal mengalahkan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka mengganti pelatih mereka pada saat itu, Graham Arnold, dengan Tony Popovich. Dan ternyata Tony Popovich bisa membawa tim ini lolos ke Piala Dunia langsung di round 3 dan meraih kemenangan di pertandingan pertama. Memang belum tentu Australia akan lolos, belum tentu. Tapi kan punya peluang sekarang dengan kemenangan penting ini dan juga tidak kemasukan gol. Saya masih ingat pada saat itu Indonesia juga mengganti pelatih kan. Dari Shin Taeyong ke Patrick Laut. Tapi sayangnya diganti dengan pelatih yang termasuk anggota PKS, pelatih kemarin sore. Maka itu kita gagal lolos. Padahal saya ingat pertemuan kedua dengan Australia, ketika mau main di Australia, kita tuh berada di peringkat nomor 3. Seandainya pelatihnya sama, mungkin beda cerita. Belum tentu timnas kita akan dibantai. Tapi ya udah, nasi sudah menjadi bubur. Tapi lihat, Qatar juga yang mengganti pelatih mereka di tengah
babak kualifikasi Piala Dunia, dapat juga 1 poin lawan Swiss. Artinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mau ganti pelatih silakan. Tapi bawalah pelatih yang benar. Nah sekarang John Herdman pelatih yang benar. Dan saya harapkan jangan banyak pencitraan juga lah. Dengan John Herdman kan, sebelumnya kan tuh Patrick Kluivert sampai ada makan martabak, makan nasi padang, ada menari jaipongan, buat apa? Itu bukan pelatih yang punya kualitas kalau mau hal-hal seperti itu. Udah kelihatan dan ternyata gagal. Tapi ya udah, sekarang dengan Australia ini kan luar biasa. Dan bagaimana cara Australia menang? Parkir bis. Apakah masyarakat Australia akan mengeluh, akan marah? Gak mungkin. Karena hasilnya positif. Tapi kan banyak yang berisik di negara kita pada saat itu ketika Shin Taeyong memakai taktik seperti ini. Kenapa? Karena tim lawan yang dihadapi Indonesia pada saat itu kuat-kuat, sama seperti Australia. Lawannya kuat Turki, sehingga mereka paham, punya otak pelatihnya. Kita bertahan dulu. Dan itu berhasil. Dan gol yang mereka cetak juga adalah gol yang indah. Dari Iran Kuda. Ya kan, Iran Kuda ini juga mencetak gol yang indah ketika dia mendapatkan umpan, langsung dia melakukan finishing. Dan kemudian gol kedua juga yang dicetak oleh Metcalf ini sebenarnya corner. Ini juga kan bagus, menang second ball, dia shooting, dia golin. Turki bermain baik. Turki bermain luar biasa, total attack. Kalau nggak salah ball possession mereka tuh sampai 72%. Tapi hasil akhirnya Australia yang menang. Kenapa? Mereka sudah punya konsep bahwa mereka turun dengan bertahan, tapi bukan berarti mereka tidak akan menyerang. Mereka menyerang ketika mereka punya kesempatan dan mereka berhasil mencetak 2 gol sehingga juga mencatat kemenangan yang historis. Dan itu juga yang membuat mereka sekarang punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan saya pikir ini merupakan salah satu kejutan lainnya setelah sebelumnya Qatar menahan imbang Swiss. Qatar juga pelatihnya baru. Ya kan, Qatar juga baru. Julen Lopetegui itu masuk ketika Qatar masih berjuang di round 3. Oke, mereka masuk round 4 tapi mereka lolos ke Piala Dunia. Dan mereka bisa mendapatkan poin pertama mereka di Piala Dunia. Sejarah itu bagi mereka. Mereka gak lolos itu hal yang beda. Tapi kita lihat, ada progres. Kenapa? Pelatihnya benar. Jadi kalau pelatihnya benar, ya hasilnya juga benar. Oke, kita tunggu lagi teman-teman pertandingan dari Piala Dunia. Ada Jerman nanti akan melawan Curaçao, yang feeling saya Jerman akan menang. Ini feeling saya saja. Dan ada Belanda lawan Jepang, ya. Memang Jepang sekarang sudah bagus ya. Tim yang kuat dan bermain di venue netral. Dan Belanda adalah tim yang tentu kita tahu tanpa bintang. Tapi feeling saya kemungkinan Belanda juga akan meraih kemenangan. Jika Jerman menang, Belanda menang, tentu itu akan membuat Piala Dunia menarik. Karena saya harapkan tim-tim unggulan juga bisa lolos dari fase grup. Walaupun feeling saya seharusnya lolos, karena yang akan bisa lolos ada 3 tim. Tergantung tim ketiga itu bisa lolos jika mereka masuk ke kategori salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik. Kita tunggu teman-teman lanjutan dari Piala Dunia, dan saya harapkan ada lagi kejutan-kejutan. Tapi feeling saya Jerman dan Belanda akan menang. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.